Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di pagi ini. Saudaraku, mari kita memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini hari yang indah sedang kami menikmatinya. Kami bersyukur kami boleh menikmati hari-hari hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Firman Tuhan siap kami mendengarnya. Kami memohon pertolongan Roh Kudus menolong kami semua. Firman Tuhan kami dengar, kami mampu mewujud nyatakan dalam hidup keseharian kami. Minta ampun dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Matius 3 ayat 17a. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan, bagian Alkitab mengatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga. Ini satu-satunya cerita tentang terdengar suara dari sorga ketika baptisan Yohanes dilakukan. Dari sekian juta orang, kira-kira 2 juta orang yang diperkirakan dibaptis oleh Yohanes dalam kurun waktu 1,5 tahun pelayanannya. Ini berarti menjadi peristiwa yang khusus oleh Matius. Peristiwa melihat sesuatu dan mendengar suara dari langit juga pernah dialami secara khusus oleh Stefanus. Kisah Rasul 7 ayat 5-6. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Demikian juga dalam Kisah Rasul 9 ayat 3-4. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudaraku, Alkitab menceritakan ada hal-hal khusus terjadi dalam peristiwa khusus dan orang-orang tertentu melihat atau mendengar suara dari sorga. Tetapi tidak menjadi hal yang umum seperti yang berulang-ulang diceritakan oleh orang-orang, termasuk orang Kristen, bahwa ia atau mereka berulang-ulang melihat, mendengar keadaan dari suara dari sorga, bahwa telah naik turun berulang kali dari sorga ke bumi. Pemahaman ajaran ini membuat banyak orang Kristen mulai meragukan, karena ini bukan lagi menjadi peristiwa khusus, karena murid-murid Yesus pun tidak mengalami peristiwa ini. Karena itu tidak salah kalau kita harus berhati-hati terhadap pengajar-pengajar tersebut, sambil kita memohon hikmat dari Tuhan untuk menguji ajaran-ajaran tersebut. Karena itu saudaraku, mari sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan Allah, kita diajak untuk tetap setia, tetap rajin beribadah kepadanya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, berikan kami hikmat untuk mampu mengajar hal-hal yang benar dan dapat membangun iman kami, iman jemaat. Pagi ini kami menyerahkan kehidupan kami pagi sampai malam hari, keluarga kami sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, pemuda, remaja ke dalam tangan Tuhan. Kami mau pergi sekolah, kami mau belajar, kami mau bekerja. Tuhan tolong campur tangan, berikan kami keberhasilan, sehat selalu, kuat
iman menjalani hidup. Menghadapi pergumulan dimanapun Tuhan menolong kami menyelesaikannya. Kami dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan hadir menolong menyembuhkan kami. Kami berjuang mencari pekerjaan, Tuhan membuka lapangan pekerjaan. Kami yang bergumul memperoleh keturunan, Tuhan memberkati kandungan kami. Kami yang bergumul untuk sesuap nasi, untuk keuangan kami, Tuhan memberikan kami berkat-berkat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, minta ampun dosa kami di dalam nama Yesus. Amin.